Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansen Alam Mardika dengan NIM 11011190432. Dengan segala hormat Ibu dosen dan teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tugas minggu keempat probabilitas statistika. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami soal tersebut. Soalnya itu adalah a factory using 3 machine with a percentage of each use 50%, 25%, and 25%. Each machine produces its own defects 20%, 10%, and 10%. From the overall results of showing from all machine, one wood is chosen randomly. Draw a tree diagram for above situational. Di soal kita dapat melihat ada 3 mesin kayu, yaitu mesin A, B, dan C dengan masing-masing mesin itu memproduksi kayu 50%, dan mesin kayu A 25%, dan mesin kayu C yaitu 25%. Dan setiap mesin memproduksi kayu yang cacat dengan persentase 20%, 10%, dan 10%. Pertama-tama dalam soal kita diminta untuk menggambarkan diagram pohon. Yang pertama pada soal kita dapat melihat ada 3 mesin produksi kayu, yaitu dengan produksi mesin A 50%, dan mesin kayu B 25%, dan mesin kayu C 25%. Dengan cacat 20%, B 10%, dan C 10%. Event dari soal tersebut adalah Event A adalah menyatakan produksi mesin kayu A, event B adalah menyatakan produksi mesin kayu B, C adalah menyatakan produksi mesin kayu C, G adalah menyatakan produksi mesin kayu yang bagus, hasil produksi yang bagus. Reaction adalah menyatakan produksi hasil mesin kayu yang cacat. Lalu kita dapat menggambarkan diagram pohon, yaitu dengan pertama yaitu dengan prior probability, yaitu kita mengubah menjadi peluang bukan lagi persentase pada soal, yaitu peluang A 0,5 yang tadinya adalah 50%, peluang B adalah 0,25, dan peluang C adalah 0,25. Selanjutnya itu adalah conditional probability, yaitu kita sudah mengetahui berapa persen cacat produksi kayu pada setiap mesin. Untuk kayu yang cacat pada mesin A itu adalah 0,2, yang tadi tandanya ada lagi aksen tuh 0,2. Untuk peluang kayu yang bagus adalah kita hanya perlu mengulang satu dengan cacat produk si kayunya, yaitu 1 dikurang cacat produk kayunya adalah 0,2, berarti hasilnya 0,8. Lalu kita lanjutkan yang B juga, 1 dikurang cacat produknya 0,9, yaitu hasilnya 0,9. Yang C juga 1 dikurang 0,1 yaitu hasilnya 0,9. Lalu kita lanjut yaitu joint probability. Kita hanya perlu mengalihkan yaitu peluang A, yaitu ini adalah peluang A irisan G, yaitu peluang A dikali peluang G aksen bersyarat A. Berarti peluang A dikali peluang G aksen bersyarat A 0,2, berarti hasilnya 0,4. Dan selanjutnya juga seperti itu, peluang A dikali peluang G aksen A 0,1, yaitu peluang B dikali peluang G bersyarat B, yaitu 0,25.
lalu peluang B dikali peluang G aksen bersyarat B yaitu 0,225, lalu peluang C dikali peluang G bersyarat C yaitu 0,225, lalu peluang C dikali peluang G aksen C, peluang C dikali peluang G aksen C bersyarat C yaitu 0,225. Lalu selanjutnya kita ke soal A, yaitu soal A itu probabilitas kayu yang dipilih cacat. Sebelumnya itu kita sudah mengetahui berapa itu probabilitas kayu yang cacat dari setiap mesin. Caranya kita itu hanya perlu menjumlahkannya, yaitu probabilitas kayu yang cacat dari mesin A yaitu 0,1 yang tadi ini, karena kita sudah mengalihkan sebelumnya, yaitu peluang mesin B itu 0,2, peluang yang rusak cacat mesin B itu 0,225 ditambah peluang rusak mesin C itu 0,225, yaitu hasilnya adalah 0,05. Maaf, 0,55. Lanjut kita ke pertanyaan B, yaitu probabilitas kayu yang diambil secara acak itu cacat dan kayu yang diambil tersebut berasal dari mesin pertama yaitu mesin A. Caranya kita mencari peluang A di bersyarat G aksen, yaitu peluang A irisan G aksen per peluang G aksen, yaitu peluang A dikali peluang G aksen bersyarat A per peluang G aksen per peluang G aksen, sama dengan itu hasilnya 0,5 dikali 0,1 per 0,55 yang hasil dari ini, yaitu hasilnya adalah 0,9090909. Demikian penjelasan soal minggu 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa dikoreksi bersama-sama. Dan apabila benar dan dapat dimengerti, penjelasan saya semoga bisa dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal tersebut dan dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan UTS yang akan datang. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, dan terima kasih Bu dosen dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teofano Arnantaroni dengan NIM 11012011518 akan membahas tugas week 4 nomor 2. Soalnya sebagai berikut. Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom akan memilih seorang mahasiswa berprestasi dari 4 program studi yang tersedia. Kandidatnya tertera seperti pada tabel. Dan langsung ke pertanyaan yang pertama. Di sini kita diminta untuk menggambar sebuah diagram pohon berdasarkan data pada tabel di atas. Nah, sebelum kita menggambar sebuah diagram pohon, kita harus menentukan event atau kejadian-kejadian yang ada. Di sini pertama ada kejadian D, yaitu yang menyatakan program studi teknik telekomunikasi, kejadian E yang menyatakan prodi teknik elektro, kejadian F yang menyatakan prodi teknik fisika, kejadian G yang menyatakan prodi teknik komputer, kejadian M yaitu yang menyatakan bahwa mahasiswa yang dipilih adalah seorang laki-laki, M komplement adalah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang dipilih merupakan seorang perempuan. Setelah kita menentukan semua kejadian-kejadian yang ada, barulah kita mulai menggambar diagram pohonnya. Pada diagram pohon terdapat 3 bagian, yaitu ada prior probability, ada conditional probability, dan juga joint probability. Di bagian prior probability ini kita menentukan probabilitas kejadian pertama. Nah, di sini terdapat 4 kejadian, yaitu D, E, F, dan G. Pada soal ini, peluang terjadinya keempat event ini sama besarnya, yaitu adalah sebesar 1. Mengapa? Karena kemungkinan atau peluang terpilihnya seorang mahasiswa sama besarnya dari
keempat program studi yang ada. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari nilai beban peluang pada masing-masing kejadian, maka kita perlu membaginya dengan 4 kejadian ini. Jadi 1 dibagi 4, maka masing-masing kejadian besar peluangnya adalah 0,25. Selanjutnya kita masuk ke bagian conditional probability. Di sini terdapat kejadian M dan M komplement, di mana M adalah mahasiswa laki-laki dan M komplement adalah mahasiswa perempuan. Di sini kita juga disuruh untuk menghitung nilai beban probabilitasnya. Yang pertama kita disuruh menghitung peluang M bersyarat D, atau bisa dibilang peluang mahasiswa yang dipilih merupakan laki-laki yang berasal dari program studi teknik telekomunikasi. Caranya tinggal kita lihat kepada tabel di kolom program studi teknik telekomunikasi. Di sini kita lihat yang laki-laki berjumlah 4 orang. Jika kita ingin mencari peluangnya, maka 4 dibagi dengan jumlah total mahasiswanya, yaitu 12. 4 dibagi 12, maka besar peluangnya adalah 0,33. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh untuk mencari peluang M komplement bersyarat D, atau peluang terpilihnya mahasiswa perempuan yang berasal dari prodi teknik telekomunikasi, yaitu tinggal kita mencari sisanya, di mana tadi 1 dikurang dengan 0,33 maka didapatkan 0,67. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian joint probability. Di bagian ini kita disuruh untuk mencari peluang irisan antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Nah, di sini contohnya yang pertama kita disuruh untuk mencari peluang D irisan M. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus peluang D dikali peluang M bersyarat D. Di sini peluang D sudah tertera besarnya, yaitu sebesar 0,25, dan peluang M bersyarat D besarnya adalah 0,33. Jika dikali maka mendapatkan peluang D irisan M sebesar 0,0825. Begitu juga dengan peluang-peluang irisan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Seorang kandidat dipilih secara acak. Apabila kandidat yang dipilih tersebut merupakan mahasiswa laki-laki, berapa peluang bahwa dia berasal dari program studi teknik fisika? Pertanyaan ini sama saja dengan mencari peluang F bersyarat M. Kita mencari berapa peluang dia mahasiswa laki-laki itu berasal dari program studi teknik fisika. Di sini kita dapat menggunakan rumus peluang M irisan F dibagi peluang M. Kita tinggal memasukkan angkanya saja. Peluang M irisan F sudah tertera di bagian joint probability. Kita tinggal mencari peluang F irisan M sama, yaitu 0,09375. 0,09375 dibagi dengan peluang M. Peluang M adalah peluang terpilihnya mahasiswa laki-laki. Tinggal kita mencarinya dengan menjumlahkan jumlah mahasiswa laki-laki, yaitu sebanyak 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2, yaitu sebanyak 13, dibagi dengan jumlah ruang sampelnya, yaitu jumlah total mahasiswanya adalah 31. Maka peluangnya adalah 13/31 atau 0,41. Nah, untuk hasil akhirnya atau peluang F bersyarat M, maka 0,09375 dibagi 0,41 didapatkan peluangnya sebesar 0,228. Untuk pertanyaan C, seorang kandidat dipilih secara acak untuk maju pertama kali pada saat sesi interview. Tentukanlah peluang bahwa dia adalah seorang laki-laki. Maka ini kita disuruh untuk mencari peluang M atau PM. Yang kebetulan pada pertanyaan B sudah kita dapat ya tadi prosesnya.
yaitu sebesar 0,41. 13/31 atau sama dengan 0,41. Demikian pembahasan yang dapat saya berikan.